Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa hababana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah tazkirah di pagi Jumat ni, Jumat kedua bulan Muharram ya, 1443, diawali dengan menyingkap ayat 9 surah Sajadah yang tadi dibaca semasa solat subuh. Surah Sajadah pada umumnya dibaca dalam solat subuh di pagi Jumaat. Kita lihat surah Sajadah. Biasanya surah Sajadah ini kembarnya surah Al-Insan. Kita ambil satu ayat dari surah Sajadah dan satu lagi dari surah Al-Insan, ataupun dua ayat dari sana yang sama mesejnya, yang seragam, yang serupa. Ayat 9 Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa katanya di sini? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Kita jangan menjadi golongan yang tidak mensyukur. Jadilah kita golongan yang bersyukur. Jadi golongan yang sedikit. Jadi yang baik itu biasanya sedikit, tidak ramai. Jadi carilah kumpulan yang baik, jangan cari kumpulan yang tak baik. Kalau kita lihat pula dalam surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahar, sama juga di sana ceritanya. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Katanya di sini, inna khalaqnal insana min nutfah. Allah menjadikan manusia daripada nutfah, daripada sperma. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dari nutfah tadi jadilah makhluk yang boleh mendengar, boleh melihat, karena diberi tadi pendengaran dan penglihatan dalam surah Sajadah. Inna hadainahu sabil. Kemudian Allah tuntun pula untuk menuju jalan yang baik. Dikasih Quran, dikasih Islam, dikasih Nabi, dikasih ilmu, dikasih ulama. Subhanallah. Ternyata imma syakiran wa imma kafura. Manusia itu terbagi dua, ada yang bersyukur, ada yang kafur, sangat kufur sekali. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Menarik juga kalau kita lihat surah An-Nahl halaman 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 78. Halaman 275. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini apa dicakap? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu, melahirkan kamu daripada perut ibu kamu masing-masing. La ta'lamuna syai'a. Waktu keluar dari perut ibu, dari rahim ibu, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sama'. Diberikannya untuk kamu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi salah satu tujuan kita hidup ini adalah untuk bersyukur. Tapi ternyata dalam perlawanan kita dengan iblis, disebut dalam suratul A'raf, ternyata katanya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tengok di sini ayat 17 surah Al-A'raf halaman 152, ayat 17 halaman 152 suratul A'raf. Ini syaitan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, setan iblis ya.
Iblis berdialog dengan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian kata iblis akan menyerang anak Adam dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Akhirnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Katanya kebanyakan manusia tidak bersyukur karena diserang oleh iblis dari segala penjuru. Subhanallah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang tidak didatanginya dari atas. Kalau manusia meminta pertolongan Allah, tidak dapat iblis menyekatnya. Maaf ya. Begitulah. Nah, itulah yang akan kita kaitkan dengan surah Al-Fil. Kita masih bersama surah Al-Fil. Dalam surah Al-Fil, kenapa terjadi bencana besar? Allah siapkan bala tenteranya untuk memusnahkan tentera bergajah Al-Fil, karena orang yang datang dari Yaman itu orang yang kufur kepada Allah. Pertama, kufurnya karena memang mereka kafir. Yang kedua, kufurnya karena ingin meruntuhkan Ka'bah. Kufur di atas kufur. Kadang-kadang manusia ini silap, sudah ada kafir, la haula quwwata illa billah. Lidah tidak bersyukur, mata tidak bersyukur, telinga tidak bersyukur. Lidah kafur, anggota badannya, mindanya, pemikirannya, semua menentang Allah. Itu yang kita takuti ya. Itulah maka datang bala COVID-19 karena manusia ramai yang tidak mengindahkan, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat An-Nisa 147 katanya, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Buat apalah Allah mengazab kamu kalau kamu itu bersyukur, kalau kamu itu merealisasikan iman kamu. Dah selalu disebut ya, ayat 147 ayat 147 halaman 151. Apa katanya di sini? Wa ma enggak ada wanya ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Untuk apalah Allah mengazab kamu kalau kamu bersyukur, wa amantum, kalau kamu beriman, merealisasikan iman kamu. Iman itu perlu direalisasikan. Wa kanallahu syakiran alima. Allah itu maha bersyukur. Kalau kamu mensyukuri nikmat Allah, Allah lagi mensyukuri kamu. Subhanallah. Wa kanallahu syakiran alima. Allah itu maha syukur lagi maha alim. Begitulah. Kita lihat di sini tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili rahimahullah, dalam halaman 413 edisi Kuala Lumpur, pedoman hidup dan hukum hakam. Apa katanya di sini? Di sini ada berapa poin? Ada 6 poin. Kita lihat 1-2 poin ataupun 1 poin saja. Katanya di sini, walaupun fokus ayat ini ditujukan kepada Nabi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ayat itu langsung kepada Nabi. Yang ditarget adalah Nabi Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya ditujukan juga kepada semua orang secara umum. Bukan Nabi saja, bukan umat Islam saja, semua umat manusia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai umat manusia, perhatikanlah peristiwa yang berlaku terhadap tentara bergajah, macam mana jadinya mereka hancur berkecai. Kenapa tadi? Karena kufur nikmat, karena kufur. Maksudnya apakah kamu semua tidak melihat apa yang telah dilakukan Allah kepada tentara bergajah? Kamu sudah melihat nikmat dan kurnia kami kepada kalian sekarang nih, yang ada di abad 21 ini, yang ada di tahun 1443 Hijrah ini. Maka mengapa kamu mesti tidak mau beriman, bersyukur, merealisasikan iman kamu kepada Allah? Itulah dia. Jadi boleh dikaitkan seperti yang dikaitkan sebelum ini, peristiwa COVID-19 ini dengan peristiwa tentara bergajah. Kemarin kita ada sebut azab Allah kepada umat terdahulu berupa berupa banjir besar, tufan,
berupa belalang, berupa kutu, berupa katak, berupa darah. 5 azab ditimpakan kepada umat manusia di zaman Nabi Musa karena mereka degil, mereka menentang Nabi Musa. Ini baru satu azab ya, baru COVID-19. Dulu katanya sungai bercampur darah. Allah azab mereka dengan darah. Katak masuk rumah, masuk bilik, susah nak tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kutu membinasakan tanam-tanaman. Air bah. Ada juga mengatakan darah keluar dari hidung mereka. La ilaha illallah. Lagi dahsyat ya. Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita baca Quran dengan baik, kita perhatikan, kita akan nampak itu ayat 133 surah Al-A'raf halaman 166. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi' wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah timpakan ke atas mereka azab berupa taufan, berupa belalang, berupa kutu, katak, darah, beberapa ayat bukti tanda kebenaran Allah. Fastakbaru, mereka degil juga, tidak mau muhasabah diri, tidak mau bertaubat kepada Allah. Mereka masih tetap dalam kekufuran. Wa kanu qauman mujrimin, mereka semua penjahat belaka. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan seperti ini ya. Mudah-mudahan wabak ini menjadikan kita berpikir, di mana silapku? Di mana silap istriku? Di mana silap suamiku? Di mana silap saya dengan anak-anak saya, dengan anak menantu saya, dengan anak cucu saya? Di mana silap kami keluarga? Di mana silap kami adik-beradik? Di mana silap masyarakatku? Di mana silap bangsaku? Di mana silapnya umat? Maka kita patutnya dengan ditimpakannya azab siksa Allah COVID-19, kita patut bermuhasabah diri, membaca sejarah umat-umat dahulu yang banyak sebut dalam Quran untuk kita menjadikan diri kita tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Wahfazna min kulli su' wahfazna min kulli makruh. Allahumma kina hadzal bala bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma asrif anna hadzal bala. Allahumma asrif anna hadzal bala bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma akshif anna hadzal bala wa anil muslimin wan nasi ajma'in bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah.